JC, kenalin nama aku Sharon Valencia, biasanya dipanggil Sharon, aku umur 18 tahun, dan sekarang aku mahasiswa Universitas Diponegoro, jurusan Statistika, dan aku ngambil bidang pelayanan di Dancer Orkos. Hai, namaku Bima, aku 16 tahun, aku sekolah di SMA Sudarso. Aku join JC tahun 2018. Waktu itu aku ditawarin sama abangku untuk masuk JC, terus habis itu aku join deh. Emang aku nggak mau buat ke gereja, buat berdoa dan lain sebagainya. Cuman ada satu ketika dimana temanku waktu itu mau dibaptis, aku diminta buat nemenin dia untuk menghargain dia, jadi aku datang deh ke JC. Mulai dari situ aku jadi suka dan senang buat ke JC. Itu tanggal 1 Mei 2021. Waktu itu begitu masuk JC aku langsung dimasukin ke pemuritannya Hana. Jadi selama di pemuritan itu kami pemuritan setiap hari Sabtu setelah habis JC gitu. Lalu kami juga pernah keluar, kami jalan-jalan waktu itu, makan, terus habis itu juga main-main di mall. Terus habis itu kalau setelah pandemi ini kami biasanya pemuritan secara online aja, dari Line atau dari Zoom juga pernah. Lalu main game gitu kadang dari Zoom. Jadi aku di grup pemuritan di Joscape itu kami sering ketawa-ketiwi, kami sering bercanda bareng. Ya saling menghibur satu sama lain lah, kami bisa bilang senang-senang di situ. Dan juga kita sering sharing tentang firman Tuhan, kita sering belajar tentang firman Tuhan juga, dan banyak deh nilai kehidupan yang kami pelajari di sana. Nah, jadi aku tuh dulu terjebak dalam circle pertemanan yang buruk. Lalu teman-temanku itu kalau mereka ada masalah, mereka tuh pasti ngelampiasinnya ke alkohol atau enggak ngerokok atau ya teman-temannya lah pokoknya. Kemudian karena aku ada di dalam circle mereka, otomatis aku juga ikutan kan. Sampai suatu saat aku ingat banget Josca pernah bilang kalau kita itu harus be the best dan do the best dalam hidup kita. Kita nggak tahu kapan kita bakal dipanggil Tuhan. Mungkin sekarang kita masih di sini, besok kita udah ya sama Tuhan di sana. Jadi aku sadar hidup ini terlalu pendek untuk kita sia-siain. Dan dengan aku minum-minum, dengan aku ngerokok itu sama aja kayak aku nyanyain hidupku yang udah singkat ini. Sayang banget kan, hidup kita udah singkat, disia-siain lagi. Pada dari itu aku memutuskan untuk berhenti berteman dengan mereka, untuk berhenti minum seperti mereka. Dan ya aku lebih memilih untuk menjalani hidup yang lebih baik sekarang ini. Aku pengen banget supaya aku bisa jadi berkat bagi orang lain. Jadi waktu aku kelas 12 semester 2, aku tuh struggling di perkuliahan. Aku benar-benar waktu itu tertekan banget untuk belajar, untuk sekolah, belajar untuk persiapan kuliah dan segala macam. Dan di situ aku juga punya papa yang super ambisius soal kuliah. Jadi udahlah aku stres tentang itu, tambah lagi papaku seperti itu gitu. Jadinya aku punya kepahitan tersendiri sama papaku tentang itu. Jadi waktu itu aku cerita ke Hana sebagai guardian aku, dan di situ Hana nyemangatin aku. Di situ Hana sebagai guardian bener-bener nguatin aku banget. Dia ngedoain aku, dia bilang kalau papaku bersifat seperti itu karena papaku percaya aku mampu. Dan di situ juga dia bilang orang tua itu wakilnya Tuhan. Jadi apa yang papaku harapkan itu juga lah yang Tuhan harapkan dari aku. Di situ aku akhirnya percaya diri untuk memenuhi harapan papaku, tapi di lain sisi aku juga masih kurang bisa menerima sifatnya papaku itu. Sampai akhirnya waktu ada talk show Valentine's Day, waktu itu Cici sama Koko ngebahas tentang kasih sayang keluarga. Lalu di situ aku ngajuin pertanyaan gimana caranya ngadepin papa yang super ambisius tentang masa depan kita, seolah kita gak boleh ada kekurangan, seolah kita itu harus memenuhi semua harapannya. Lalu di situ Koko sama Cici bener-bener ngasih jawaban yang menguatkan banget.
Terutama waktu itu Cici bilang ngebayangin tentang kisahnya Yusuf. Yusuf waktu itu dikasih jubah sama ayahnya Yakub, jubah yang kebesaran. Yakub bukannya nggak tahu Yusuf itu masih kecil, tapi waktu itu Yakub percaya kalau Yusuf anaknya itu bakal jadi orang yang besar. Waktu itu Cici bilang mungkin untuk sekarang itu rasanya belum pas di kamu, tapi suatu saat nanti kamu bakal ngerti kenapa papa kamu bersifat seperti itu, seperti yang Yakub lakukan. Akhirnya setelah itu Koepen bilang, sampai rumah, say thank you ke orang tua, bilang kalau aku sayang sama orang tua kita. Terus habis itu sampai rumah aku bener-bener ngelakuin apa yang Koko sama Cici bilang. Dan semenjak itulah aku hubungan aku sama papaku jadi pulih kembali. Aku jadi nggak tertekan lagi sama papaku. Aku jadi nggak ngerasa kepahitan lagi sama papaku. Itu semua karena perkataan dari Cici, dari Koko sama Hana sebagai guardian. Jadi aku tuh dulu sebelum masuk ke pemuritan, kalau aku ada masalah atau tekanan, pasti aku lampiasannya ke hal-hal yang negatif. Misalnya alkohol, atau rokok, atau ya sebagainya lah. Cuman setelah aku masuk ke pemuritan, kalau aku dalam tekanan atau dalam masalah, dalam pergumulan, aku pasti nyari Tuhan di situ. Aku berdoa sama Tuhan apa saat teduh. Terus ya di pemuritan ini aku juga bisa belajar dari kesaksian-kesaksian temanku, dari cerita-cerita temanku. Aku juga bisa belajar bersaksi di sini, yang dimana aku tuh dulu tuh takut banget buat bersaksi tentang Kristus di luar sana karena aku takut nggak diterima, takut ditolak, takut dikucilkan, dijauhin dan sebagainya. Cuman dari grup pemuritan yang kecil ini aku bisa belajar untuk bersaksi tentang Yesus. Pemuritan ini bisa jadi wadah kita buat curhat, wadah kita untuk belajar tentang Kristus. Di pemuritan itu aku dapat banyak hal, salah satunya aku jadi percaya diri untuk sharing ke orang-orang terdekat, terkhusus dalam hal kesaksian, karena kesaksian itu kan sesuatu yang baik dan sebaiknya di-share ke orang-orang supaya menjadi berkat. Lalu dari segi iman, aku benar-benar dikuatkan sama guardianku untuk terus ngejar Tuhan, untuk terus rajin doa, rajin saat teduh, rajin baca Alkitab. Jadi di pemuritan ini aku ngerasa imanku bertumbuh gitu. Aku didoain, disupport sama guardian dan teman-teman pemuritan. Dari aku, pokoknya jangan pernah ragu untuk join pemuritan karena bisa sharing satu sama lain, baik itu masalah keluarga, masalah sekolah atau kuliah, masalah pertemanan. Jadi kalau kalian punya masalah, kalian nggak merasa tertekan sendiri, kalian punya teman-teman yang merangkul kalian punya juga guardian. Lalu habis itu dalam pemuritan ini kita juga saling menguatkan, saling mendoakan, saling mensupport. Selain itu di pemuritan ini juga kita semakin diajak untuk bertumbuh dalam iman, kita semakin rajin untuk saat teduh, baca Alkitab, berdoa, dan lain-lain. Buat teman-teman, join pemuritan ya, karena hidup aku aja bisa berubah, hidupmu juga pasti bisa dirubah. Semuanya jangan lupa join pemuritan ya. Jangan lupa join pemuritan ya. Dah.